بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari rahimanillah wa iyyakun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di dalam sebuah majelis ilmu syar'i untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu, pada hari ini hari Ahad tanggal 29 Jumadal Ula 1430 Hijriah, kita kembali berkumpul untuk membaca kitab Tanbihat ala Ahkami Takhtassu bil Mu'minat yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman. Minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang kedudukan wanita dalam agama Islam, dan sudah kita jelaskan juga beberapa perbedaan. Setelah kita menjelaskan tentang kesamaan derajat antara laki-laki dan wanita di dalam beberapa hal, kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang beberapa perbedaan dalam hukum-hukum fikih antara laki-laki dan wanita. Saya ingin ada yang menyebutkan dari ibu-ibu apa perbedaan antara hukum fikih di beberapa hukum fikih yang ada antara laki-laki dan wanita. Ya, silahkan. Siapa yang mau? Pakai mikrofonnya, di situ ada. Beberapa perbedaan antara hukum laki-laki dan wanita dalam beberapa hukum fikih.
Ya Allah. Siapa? Perbedaannya terutama khusus pada aurat. Kalau masalah sholat mungkin gerakan bacaan Yang sudah kita sebutkan minggu kemarin. Ya, tentang hukum waris terutama. Ya, hukum waris yang laki-laki mendapatkan 1 dan perempuan mendapatkan setengah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Yang lain? Betul sekali, Ustaz. Yang lain? Berpergian membutuhkan mahram. Iya, yang kalau bepergian membutuhkan mahram, sedangkan laki-laki tidak membutuhkan mahram. Yang lain? Yang lain. Wanita berpuasa minta izin suami. Iya, wanita tidak boleh berpuasa sunat, dan juga kita sudah jelaskan tentang puasa wajib bagaimana keberadaannya. Minggu kemarin sudah kita jelaskan perkataan Imam Ibnu Utsaimin. Wanita tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumil mar'atu illa bi idzni zaujiha wa huwa syahidun." Yang lain? Masalah kesaksian. Kesaksian. Kalau wanita 2, laki-laki 1. Wanita 2 dan laki-laki 1. Di sini ada cerita menarik ibu-ibu tentang kesaksian, yaitu ibunya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini perlu kita ambil pelajaran. Imam Syafi'i yang begitu cerdasnya dan akhirnya menjadi imam kaum muslimin, salah satu imam yang paling banyak pengikutnya. Beliau ini ternyata mempunyai seorang ibu yang cerdas juga. Pernah ibunya Imam Syafi'i ini adalah menjadi saksi di sebuah pengadilan. Kemudian ibunya Imam Syafi'i digiring dengan satu lagi temannya. Kemudian hakim ingin memisahkan antara ibunya Imam Syafi'i dengan temannya yang wanita itu dalam memberikan saksi. Kata ibunya Imam Syafi'i rahimahullah, tidak mungkin, karena di dalam Al-Quran tidak boleh seorang wanita untuk menjadi saksi. Tidak mungkin dipisah antara saya dengan dia. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika beliau mengoreksi atau memberikan komentar tentang riwayat ini, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ini adalah satu istidlal yang kuat, satu pendalilan yang sangat kuat. Taib, yang lain ibu-ibu? Ya. Wanita tidak wajib sholat Jumat. Wanita tidak wajib sholat Jumat, sedangkan laki-laki wajib sholat Jumat. Yang lain? Masalah saf wanita yang paling baik adalah paling belakang. Kemudian yang paling buruk adalah yang paling depan. Naam, yang lain? Wanita tidak boleh menggunung rambut. Kemudian jihad khusus untuk laki-laki. Jihad khusus untuk laki-laki. Kemudian masalah akikah, masih ingat akikah? Akikah, ya, akikah bahwasanya laki-laki 2 kambing dan wanita 1 kambing. Baik, itu kira-kira yang bisa kita ulangi beberapa pelajaran, karena kalau nggak diulangi lupa ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membicarakan fikih kewanitaan tentang mempercantik tubuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sekali lagi sangat memuliakan wanita, sampai tubuh wanita pun diperhatikan. Bagaimana benar-benar agar wanita tersebut memelihara anggota tubuhnya. Poin yang pertama yang dibawakan pengarang, disebutkan di sini, pengarang mengatakan hafizahullah, seharusnya wanita senantiasa mengamalkan dan memelihara khisalul fitrah, karakteristik fitrah yang khas dan layak bagi wanita, yaitu memotong kuku dan memelihara kebersihannya, jangan sampai kotor atau panjang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan hadisnya. Nanti insyaallah besok minggu depan kita akan tanya. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah."
Artinya 5 perkara dari fitrah manusia. Artinya 5 perkara ini adalah fitrah manusia. Yang pertama al-khitan, yaitu berkhitan, sunatan. Yang kedua wal istihdad. Yang kedua yaitu mohon maaf mencukur atau menghabiskan bulu kemaluan. Wa natful ibti. Dan yang ketiga yaitu mencukur atau mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Wa taqlimil adhafir. Dan yang keempat yaitu memotong kuku, ya, memotong kuku. Yang kelima wa qassus syarib. Dan yang kelima yaitu menipiskan kumis. Yang kelima yaitu menipiskan kumis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah 5 perkara ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan fitrahnya seorang manusia, dan oleh sebab itu seorang muslim dia harus benar-benar menjaga akan 5 perkara ini. Cuma di sana ada yang khusus bagi laki-laki, misalkan qassus syarib, yaitu menipiskan kumis. Karena wanita secara umumnya tidak mempunyai kumis. Akan tetapi yang lain-lainnya seperti berkhitan, kemudian mencukur bulu kemaluan atau menghabiskannya, kemudian mencabut bulu ketiak dan juga memotong kuku, ini umum bagi laki-laki dan wanita. Oleh sebab itu para ulama berijma bahwasanya, ijma itu artinya bersepakat bahwasanya memotong kuku termasuk salah satu karakteristik fitrah manusia, ya. Jadi kalau seandainya ada wanita yang kadang-kadang ya seperti kukunya seperti binatang buas, ya, kemudian di bawah kukunya tersebut banyak kotoran, ya, sehingga kadang-kadang karena kotoran tersebut air wudhu terhalang masuk sampai ke bawah kuku, maka ini para ikhwah sekalian dilarang dalam agama Islam. Sebagian wanita muslimah mereka mengikuti tren wanita-wanita kafir, dan ini dilarang dalam agama Islam. Begitu juga masalah istihdad dan juga naftul ib, yaitu menghabiskan bulu kemaluan, baik dengan dicabut ataupun dengan dicukur, dan bulu ketiak. Jadi jangan dipelihara bulu kemaluan sama bulu ketiaknya, ya, karena dari sisi kesehatan pun itu akan mendatangkan burket, ya. Dan ini berbahaya ibu-ibu sekalian, kasihan suaminya, ya. Kemudian juga nggak tahu burket, nantilah diberitahu ibu-ibu yang tahu tuh. Kemudian juga istihdad, yaitu masalah apa? Masalah menghabiskan bulu kemaluan. Jangan dibiarkan panjang. Islam baik laki-laki ataupun wanita tidak memperbolehkan seseorang untuk memperpanjang bulu kemaluannya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad SAW tidak boleh sampai atau lebih dari 40 hari, ya, tidak boleh lebih dari 40 hari, ya. Ini masalah yang kita sebutkan tadi, yaitu menghabiskan bulu kemaluan ataupun memotong kuku ataupun mencabut bulu ketiak ataupun mencukur kumis. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ibu mempunyai suami dan suka memelihara kumis, ya, sampai kadang-kadang melebihi bibir, kalau lagi makan soto itu, ya, terkena, subhanallah. Ini saya nggak habis pikir apa enaknya, gatal gitu, ya, subhanallah. Jadi memang Nabi Muhammad SAW menyatakan khamsun minal fitrah, 5 dari fitrah manusia. Fitrahnya manusia ya seperti itu. Sekarang sebagian laki-laki ibu-ibu terbalik, mereka jenggotnya dicukur habis seperti wanita dan dipanjangkan kumisnya, ya. Kadang-kadang ada juga pameran kumis terpanjang sedunia, ya, sampai beberapa meter. Ini juga ada kebalikannya, pameran kuku terpanjang, ya. Ini termasuk kebiasaan orang-orang kafir tidak menjaga kebersihannya.
Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang pertama untuk mempercantik diri, yaitu 5 perkara tadi. Saya ulangi, berkhitan, dan hukum khitan bagi wanita hukumnya sunnah menurut pendapat yang paling rajih wallahu alam. Sedangkan yang kedua yaitu mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Yang keempat memotong kuku. Yang kelima menipiskan kumis, ya, menipiskan kumis. Dan cara menipiskan kumis, mungkin ibu-ibu bisa memberikan pelajaran kepada suaminya. Ada 2 cara. Perhatikan saya, ya. Di sini di atas bibir ini, ya, dipotong. Jadi jangan sampai ada yang kena bibir kumisnya. Jadi biarkan tebal dia, tetapi di sini di atas dipotong. Cara yang kedua yaitu dihabiskan, seperti apa yang saya kerjakan sekarang ini. Nah, ini cara yang kedua. Itu diperbolehkan dua-duanya oleh para ulama rahimahumullah taala. Taib. Di halaman 18, poin yang kedua, pengarang mengatakan hal-hal yang wajib dilakukan dan dicegah oleh wanita dalam hal rambut kepala dan alisnya, dan hukum mewarnai kulit dengan serbuk pacar dan menyemir rambut. Nah, ini permasalahan, beberapa permasalahan. Mungkin ada satu hal yang berkenaan dengan rambut kepala dan juga alisnya. 2, yang ketiga hukum mewarnai kulit dengan serbuk pacar. 3, yang keempat menyemir rambut. Yang pertama dulu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang mengatakan wanita muslimah harus memelihara rambutnya dan membiarkannya panjang. Perhatikan ini. Dan haram mencukur dan memotongnya kecuali karena darurat, ya. Ini ada sebuah hadis yang dibawakan oleh pengarang. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga An-Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib dan juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita mencukur, memotong rambutnya. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, Bu. Ya, ini hadis yang lemah. Cuma di sana ada hadis yang sahih. Ya, cuma di sana ada hadis yang sahih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahul haliqa wasyaqah. Artinya Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur rambutnya ketika ada musibah dan yang merobek-robek bajunya ketika ada musibah. Nah, ini bisa mungkin mengganti akan hadis ini. Dan pengarang mengatakan ini kaidah, perhatikan permasalahan penting, kaidah yang dibawakan oleh pengarang di halaman 19. Kaidah pengarang mengatakan suatu larangan jika datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bentuk larangan itu menetapkan hukum pengharaman selagi tidak ada dalil yang menentangnya. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini penting. Kalau ibu mendapatkan di dalam hadis Nabi atau di dalam ayat Al-Qur'an yang melarang akan sebuah perbuatan, maka asal hukum pelarangan tersebut adalah pengharaman. Dalam bahasa Arabnya al-aslu fin nahyi at-tahrim. Ya, dalam bahasa Arabnya, Bu, al-aslu fin nahyi at-tahrim. Artinya asal hukum pelarangan sesuatu itu adalah pengharaman. Paham, Bu? Ya, asal hukum pelarangan sesuatu adalah pengharaman. Kenapa, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, tidak ada atau tidak boleh ketika ada larangan kita katakan ini kan hukumnya makruh. Loh, ini kan dilarang. Iya, larangan kan hukumnya makruh. Enggak, asal hukumnya adalah apa? Pengharaman. Ya, jadi diharamkan selama tidak ada dalil yang menurunkan derajatnya menjadi makruh. Ini tulis lagi, selama tidak ada dalil yang menurunkan derajatnya menjadi makruh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang wanita dilarang untuk menggundur rambutnya, haram hukumnya, dan termasuk dosa besar.
menggundur rambutnya. Maka kita lihat artis-artis yang mengikuti tren wanita-wanita kafir, ada yang menggundur rambutnya. Ini dilarang dalam agama Islam. Kemudian juga ada wanita-wanita yang memotong rambutnya pendek sekali. Coba ibu-ibu pergi pulang cuti, ya, pulang cuti, kemudian ibu kembali lagi ke sini. Di sana banyak tenaga kerja wanita yang pergi ke Taiwan. Pernah melihat, Bu? Ya, pergi ke Taiwan, dan di Taiwan itu ada peraturan bahwasanya wanita yang bekerja rambutnya harus pendek seperti laki-laki. Nah, ini tidak boleh sebenarnya dalam agama Islam, meskipun karena pekerjaan. Ya, meskipun karena pekerjaan. Kenapa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena wanita asal hukum fitrahnya dan sumber kecantikan, salah satu sumber kecantikannya adalah rambutnya. Makanya wanita ketika dia meninggal, disunahkan wanita tersebut rambutnya dikepang 3, di kanan dan di kiri serta di tengah. Ya, dikepang 3 dan diletakkan di belakang seluruhnya. Ini menunjukkan bahwasanya asal hukum rambut wanita itu adalah panjang. Sedangkan wanita-wanita yang memotong rambutnya sampai seperti laki-laki dalam keadaan tomboy, kata orang seperti sekarang, ya, maka itu termasuk daripada wanita yang masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. La'anallahul mutasyabbihati minan nisa, mutarajjilati minan nisa, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah yang kekeh dengan agamanya, yang kuat dengan agamanya, untuk menyerupai laki-laki, apalagi menyerupai wanita-wanita kafir. Nah, di sana ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan, ini permasalahan. Kadang-kadang ibu-ibu dihadapkan dalam permasalahan ini. Ada riwayat dalam Imam Muslim disebutkan, anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah. Artinya ya, bahwasanya istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotong sebagian rambut kepala mereka hingga tipis, seakan tidak melebihi daun telinga. Ya, tipis dan tidak melebihi daun telinga. Maka bagaimana kita menjawabnya ini? Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Adwaul Bayan, sebuah kitab tafsir di abad sekarang ini yang sangat terkenal, Adwaul Bayan, beliau menjelaskan akan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Riwayatnya berbunyi tadi bahwasanya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka itu memotong tipis rambut kepalanya sampai tipis sekali sehingga tidak melebihi daun telinga. Bagaimana kita menjawabnya? Maka jawabannya, kata beliau, adalah bahwasanya istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki kekhususan hukum yang tidak seorang pun dari wanita sedunia boleh disamakan dengan mereka. Apa kekhususan hukumnya? Bahwasanya mereka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal tidak boleh dinikahi oleh seorang laki pun. Nah, ini maka mereka masih selalu dalam masalah iddah sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat, sampai mereka meninggal, menemui ajalnya, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah mereka memotong rambut mereka, karena mereka sudah tidak ada lagi yang perlu dihiasi, karena suami mereka radhiyallahu anhunna ajma'in sudah meninggal, yaitu siapa? Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syubhat yang sering dikatakan oleh orang-orang yang suka memotong rambutnya. Nanti ibu akan mendapatkan, mungkin ibu memerintahkan atau menyuruh kepada seorang wanita untuk memanjangkan rambutnya, atau melarang seorang wanita untuk memendekkan rambutnya, ya. Akan tetapi ternyata wanita ini membawakan hadis ini dan riwayat Muslim, sahih riwayatnya, ya, tidak diragukan lagi, sahih. Maka jawabannya seperti itu. Apa jawabannya tadi? Siapa yang bisa jawab? Bahwasanya mereka tidak boleh menikah lagi, ya, karena istri-istri Nabi Muhammad SAW tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki pun sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa tidak boleh dinikahi? Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa wanita atau istri-istri Rasulullah SAW radhiyallahu anhunna ajma'in tidak boleh dinikahi oleh lelaki sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Artinya, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah beliau wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia kenapa seorang laki-laki tidak boleh mengawini istri-istri Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau, karena itu merupakan penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pengarang mengatakan, maka hendaknya wanita memelihara dan merawat dengan baik rambutnya, mengelabangnya, artinya mengepangnya ini. Mengepangnya menjadi 3. Ini termasuk bagian yang sesuatu yang diajarkan. Mengepangnya menjadi 3, dan tidak boleh menggulungnya jadi 1 di atas kepala atau di kuduknya. Nah, ini sering terjadi, Bu. Bagaimana kok sering terjadi? Saya beri contoh. Seorang wanita mempunyai rambut, ya, panjang, dia dibelah sama dia, dibelah 2. Kemudian diikat sama dia, digulung, kemudian diletakkan di atas kepala. Ini nggak boleh, ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang wanita-wanita yang pakai sanggul, ya. Ini tidak diperbolehkan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bahkan itu pekerjaannya wanita-wanita tunasusila, ya, para pekerja seks, para penjajah prostitusi. Ini tidak diperbolehkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya saya bacakan bahasa Arabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 sinfani min ahlin nar, 2 golongan dari penghuni neraka. Lam arahuma, aku tidak pernah melihat mereka berdua, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama yaitu suatu kaum yang mempunyai cambuk seperti ekor-ekor sapi. Mereka memukul-mukul dengannya, ya, artinya orang yang berbuat zalim di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, nisaun kasiyat ariyat mumilat mailat. Wanita-wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang. Mumilat mailat. Mumilat artinya adalah wanita. Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, mumilat adalah wanita-wanita yang mengajarkan kepada wanita lain pekerjaan mereka yang tercela. Ya. Kemudian mailat adalah wanita yang berjalan dengan sombong. Disebutkan lain juga mumilat artinya wanita-wanita yang menyisirkan wanita lain dengan sisiran yang saya sebutkan tadi. Ya. Ma'ilat artinya wanita-wanita yang berjalan dengan genit. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melenggak-lenggok.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ru'usahunna ka'asnabil bukhtil ma'ilah. Artinya, nih perhatikan, ini yang jadi inti pembicaraan kita. Dandanan rambut kepala mereka bagaikan punuk onta yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Ini, makanya tidak boleh seorang wanita meletakkan rambutnya di atas kepalanya, ya, karena itu seperti punuk onta. Ibu-ibu pernah lihat onta enggak? Ya, pernah naik onta enggak? Ya, naik aja sana ya. Tapi izin dulu sama suaminya, nanti dimarahin suaminya lagi. Ya, nah itu seperti itu. Dandanan rambut kepala mereka bagaikan punuk onta yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Jadi yang dirahmati oleh Allah, ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang mengatakan, sebagian ulama menafsiri kata ma'ilat mumilat dengan arti bahwasanya mereka merias dan menyisir rambut mereka dengan tata rias dan sisiran melekuk-lekuk layaknya tata rias rambut wanita tunasusila, dan mereka merias dan menyisir wanita lain seperti itu. Inilah gaya tata rias rambut wanita Eropa dan wanita di kalangan umat Islam yang mengikuti langkah mereka. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk sesuatu yang dilarang dalam agama Islam yang berkenaan dengan wanita. Kemudian juga dengan rambut. Kemudian juga yang berkenaan dengan rambut, masalah menyambung rambut. Nyambung rambut. Ini dilarang dalam agama Islam, ya, menyambung rambut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustausilah. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut yang lain, dan wanita yang meminta agar rambutnya dibuat seperti itu. Coba perhatikan ibu hadis ini sebaik-baiknya dan direnungkan. Coba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau adalah seorang laki-laki yang sangat penyabar. Seorang laki suami yang sangat penyabar, ya. Akan tetapi beliau melaknat. Ini membuktikan bahwasanya pekerjaan ini adalah dosa besar. Taib. Oleh sebab itu, kita katakan memakai rambut palsu termasuk juga dilarang dalam agama Islam. Memakai rambut palsu, memakai sanggul, ya, ibu-ibu kan sering melihat memakai sanggul, atau sebagian dari ibu-ibu dulu pernah memakai sanggul ketika nikah, ya. Apalagi yang berasal dari Jawa, ya, pakai sanggul, berat sekali bawanya. Sudah jalannya harus pelan-pelan, ya. Seperti itu. Kadang-kadang gatal, nggak bisa digaruk, subhanallah. Ya, ini dilarang dalam agama Islam, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk penyambungan rambut yang diharamkan, kata pengarang, memakai wig, atau dalam bahasa Arabnya adalah barukah. Dalam bahasa Arabnya apa, Bu? Barukah. Rambut palsu itu, wig itu artinya barukah, ya. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, anna Muawiyah radhiyallahu anhu khataba lama qadima al-Madinah, bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu, sesampainya di Madinah beliau berpidato. Wa akhraja kubbatan min sya'ar, dan beliau mengeluarkan seikat rambut yang tertata dan seikat jambul. Au qissatan min sya'ar, atau seikat jambul. Faqal ma balu nisaikum yaj'alna fi ru'usihinna mithla hadza. Beliau mengatakan, ini adalah pemimpin Islam Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, raja yang pertama dalam agama Islam, ya. Beliau mengatakan, mengapa wanita-wanita kalian memasang di kepala mereka seperti wanita-wanita kalian memasang di kepala mereka semacam ini, artinya rambut wig ini. Kenapa? Kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zawra. Tidaklah seorang wanita memasang di kepalanya rambut dari rambut lainnya kecuali hal itu adalah suatu pemalsuan. Jadi rambutnya ingin bagus, akhirnya pakai sanggul. Rambutnya tipis, apalagi rambutnya kribo, pakai rambut palsu, ya. Bahkan saya pernah membaca sebuah majalah, ada orang pakai wig dan dia katakan ini adalah jilbab saya. Bodoh itu orang, ya. Tidak boleh ibu-ibu sekalian. Kata dia,
ini wig adalah jilbab saya. Ya, ini tidak boleh. Yang kedua, B, haram bagi wanita muslimah menghilangkan seluruh atau sebagian alisnya dengan cara apapun. Ini perhatikan. Ini yang disebut dengan dalam bahasa Arab an-nams. Sebagian wanita sekarang mereka lebih suka untuk melihat jin, katanya sih. Ya, kalau seandainya alisnya itu dihilangkan bisa ngelihat jin. Tapi enggak benar itu, Bu. Itu khurafat, Bu. Ya, tidak diperbolehkan dalam agama Islam seorang wanita untuk mencukur alisnya. Taib, kalau seandainya menipiskan saja, terlalu tebal katanya, ditipiskan, yang di atasnya sini saja, dikit aja katanya, 1 helai 2 helai aja, nggak boleh tetap. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarangnya, ya, melarang secara umum. Coba perhatikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutalaffijati lil husni wal mughayyirati khalqillah azza wajal. Yang artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah melaknat wanita-wanita yang menato bagian dari tubuh. Menato, Bu, ya. Sekarang, apalagi sekarang para artis-artis itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Membuat tato di alat-alat atau di bagian-bagian vital tubuh wanita. Ya, di bagian-bagian vital tubuh wanita. Misalkan di dadanya, misalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan daras linisa. Misalkan tubuh, di bagian tubuhnya, misalkan di bagian belakangnya, di pantatnya, ataupun di atas kemaluannya. Na'udzubillah. Ini semua adalah meniru tren wanita-wanita kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang minta ditato ataupun yang ditato, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita yang membuang seluruh atau sebagian alisnya dan wanita yang meminta dilakukan untuk itu, ya. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang saya berpikir, apa cantiknya kalau seandainya dihilangkan alisnya? Di hadapan saya ada Pak Budi. Cantik nggak, Pak? Kata Pak Budi nggak cantik, berarti sama, ya. Nggak nambah keseksian, nggak nambah kecantikan, tidak menambah, bahkan kayak jadi hantu, Bu. Meskipun dalam agama Islam nggak ada hantu, ya. Jadi kayak aneh sekali gitu. Karena sudah tidak sesuai dengan fitrahnya. Kenapa? Fitrahnya adalah Allah Subhanahu wa taala membuat alis. Kok dicukur kemudian dibuat alisnya? Kadang-kadang alisnya agak ke atas begini lagi. Subhanallahal-azim, ya. Kemudian kadang-kadang bulat-bulat begini, mau aja itu. Ya, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, dicatat baik-baik. Nanti insyaallah minggu depan akan saya tanya arti laknat dalam hadis ataupun Al-Qur'an. Perhatikan, catat baik-baik. Arti laknat dalam sebuah hadis ataupun di dalam Al-Qur'an. Arti laknat dalam sebuah hadis ataupun Al-Qur'an adalah at-tardu min rahmatillah. Artinya diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu arti laknat dalam hadis. At-tardu wal ib'adu min rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ya. Dan wanita yang mengikir sela-sela gigi depannya untuk kecantikan. Nah, ini perhatikan, yang merenggang-renggangkan giginya agar misalkan untuk kecantikan. Ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ditanya, "Kenapa engkau mengatakan seperti ini?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Mali." Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, "Ala al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Apakah aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi yang seperti ini. Sekarang ada beberapa permasalahan fikih,
Misalkan ada orang bertanya, alisnya nyambung. Perhatikan di TV, alisnya nyambung, Bu. Boleh nggak ditipiskan sedikit? Maka kita katakan tidak diperbolehkan sama sekali. Ya, tidak diperbolehkan sama sekali. Taib. Kalau seandainya ada wanita yang punya kumis, kemudian juga punya jenggot, maka kita katakan, ya, dijawab oleh Imam Ibnu Utsaimin, Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan asal hukumnya tidak boleh kecuali ketika merubah dan menjadikan wanita tersebut menjadi buruk sekali, maka baru diperbolehkan kumis tersebut atau jenggot tersebut dihilangkan. Baik dihilangkannya dengan laser ataupun dihilangkannya dengan obat diperbolehkan. Kalau seandainya wanita tersebut akhirnya terkelihatan sangat buruk sekali. Akan tetapi kalau seandainya biasa-biasa saja, maka tidak mengapa. Ya, tidak, asal hukumnya tidak diperbolehkan untuk mengambil satu rambut pun dari wanita. Ya, dari wajah wanita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini permasalahan penting, ya. Jangan sampai kita melihat, wah katanya semua ibu-ibu mencukur alisnya, apalagi kalau seandainya sudah kondangan, itu kadang-kadang yang jadi pengantin kalah oleh yang ngundang, ya, yang mempelai kalah oleh yang undangannya. Subhanallahal azim. C. Haram bagi wanita muslimah mengikir sela-sela giginya untuk kecantikan. Nah, sekarang kalau seandainya ada giginya nggak rata, artinya ada yang tidak rata, maka boleh tidak seorang wanita tersebut untuk meratakan giginya. Maka kalau seandainya giginya tidak rata sama sekali, artinya ada yang di depan kemudian ada yang ke belakang sekali, maka ini diperbolehkan untuk meratakan, ya, sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang D, haram bagi wanita menato bagian-bagian tubuhnya. Ini jelas sekali dan ini dosa besar ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian E, hukum memakai warna kulit dengan serbuk daun pacar, menyemir rambut dan mengenakan emas bagi wanita. Tentang warna kulit dengan serbuk pacar atau yang disebut dengan henna dalam bahasa Arab yang dipakai, ini para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diperbolehkan seorang wanita untuk memakai henna, mewarnai kulit dengan serbuk daun pacar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang mewarnai kulit dengan serbuk daun pacar. Kemudian Aisyah menjawab, la ba'sa bihi, tidak apa-apa, walakinni akrahuhu, hanya saja aku tidak suka, ya, hanya saja aku tidak suka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumpuan kasihku tidak menyukai baunya. Nah, ini sebabnya. Tapi kalau seandainya suaminya biasa-biasa saja, ya tidak mengapa. Jadi hukumnya ini mubah, diperbolehkan bagi wanita-wanita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Auma'at imra'atun min wara'i sitir." Seorang wanita mengacungkan tangan dari balik tabir. Sedang di tangan wanita itu ada sebuah kertas bertulis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepalkan tangan beliau dan bersabda, "Aku tidak tahu tangan seorang lelakikah di balik tabir itu atau tangan seorang perempuan?" Wanita itu menjawab, tangan seorang perempuan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntim ra'ah la ghayyartim adfaruki yakni bil hinna." Andai kamu perempuan, tentu kamu ubah warna kukumu, maksudnya dengan pewarna dari sebuk daun pacar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada permasalahan dalam permasalahan ini. Misalkan, bolehkah seorang wanita memakai cat rambut? Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukumnya seorang wanita diperbolehkan untuk memasang untuk memakai cat rambut, asalkan cat rambut tersebut, ya, tidak menutup air
yang masuk ke pori-pori rambut. Jadi diperbolehkan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, diperbolehkan seorang wanita untuk memakai cat rambut kalau seandainya wanita tersebut sudah ubanan, dan dengan syarat dia tidak boleh memakai. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan wanita memakai cat rambut dengan catatan tidak menyerupai wanita-wanita kafir. Ini dia, Bu, ya. Tidak menyerupai wanita-wanita kafir. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua yaitu bolehkah seorang wanita memakai kotek? Tahu kotek, Bu, ya? Ya. Maka jawabannya adalah sama. Kalau kotek tersebut menutup, ya, dia bersifat cat dan menutup air, menutup masuknya air ke dalam pori-pori jari-jari jemari, ya, maka ini tidak diperbolehkan karena dia tidak akan bisa untuk berwudu. Ya, maka yang paling bagus adalah pakai henna tadi, yaitu pakai apa? Serbuk pacar tadi. Kemudian ada permasalahan lain. Di dalam masalah juga pakai apa namanya, Bu, di sini eyeshadow, ya, benar? Ya, apakah boleh atau tidak? Maka kita katakan, ya, asal hukumnya diperbolehkan karena itu mempercantik wanita. Cuma kadang-kadang terlalu berlebihan dan menyerupai wanita-wanita kafir. Kemudian juga apakah boleh memakai lensa mata? Ya, lensa mata, dan kadang-kadang matanya bukan hijau, bukan hitam lagi, kadang-kadang berwarna-warni kayak pelangi. Ya, apakah boleh? Maka Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau menyatakan diperbolehkan selama tidak mengurangi kesehatan atau tidak memberikan pengaruh buruk kepada kesehatan mata. Wallahu a'lam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan tentang yang ketiga, yaitu halaman 31 tentang mengenakan perhiasan emas dan perak. Diperbolehkan bagi wanita mengenakan perhiasan emas dan perak sesuai dengan kewajaran. Ini adalah ijma para ulama. Akan tetapi ia tidak boleh menampakkan perhiasannya itu kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan ia harus menutupinya, khususnya saat keluar rumah dan di tempat yang tak mungkin terelak dari pandangan lelaki. Karena itu menimbulkan fitnah atau godaan. Sedangkan wanita yang dilarang memperdengarkan kepada lelaki suara gemercing gelang-gelang binggel di kakinya, yang perhiasan itu menyelinap di balik busananya, apalagi dengan perhiasan yang nampak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan dan bisa kita pelajari pada malam hari ini. Kalau seandainya ada pertanyaan, maka silakan. Ya, siapa yang ingin bertanya mungkin? Ustaz, ya. Tanya, kalau pasang gigi itu boleh nggak Ustaz? Karena gigi rahamnya itu udah lepas kan, ya. Untuk mengunyah makanan, insya Allah biar nanti ternak. Boleh nggak Ustaz? Ya. Memasang gigi asal hukumnya diperbolehkan karena ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memasang giginya, dan apalagi itu untuk kebutuhan makan yang merupakan salah satu kebutuhan yang primer bagi manusia, maka diperbolehkan. Tentang ya. khitan untuk wanita. Ya. Sekarang ini agak susah ya Ustaz, karena seperti di Saudi ini tidak ada pelayanan untuk khitan wanita. Kemudian juga di Indonesia sekarang juga bidan-bidan itu katanya yang saya dengar tidak boleh mengerjakan khitan pada bayi-bayi, dan juga para dokter juga tidak dianjurkan untuk mengkhitan bayi karena tidak ada dalam teorinya, tidak ada ilmunya mengkhitan wanita. Kalau khitan laki-laki itu ada diajarkan ilmunya. Ilmu khitan wanita itu tidak diajarkan dalam ilmu kedokteran. Nah, jadi sebagian besar mereka tidak melakukan khitan untuk wanita. Nah, seperti di sini ya, di kebanyakan bagaimana solusinya kalau misalnya seorang ibu mempunyai anak tetapi belum dikhitan sampai dia sudah balik. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika khitan disyariatkan dalam agama Islam, maka kita harus lebih mengedepankan syariat daripada tim medis, ya, atau penelitian medis, karena syariat lebih utama. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan sesuatu yang memburukkan manusia.
Ya, itu perlu kita ingat. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang memburukan manusia. Ma 'alaikum fid dini min haraj. Artinya tidak ada bagi kalian di dalam masalah agama itu sesuatu yang susah, sesuatu yang buruk, tidak ada. Nah, kemudian solusinya adalah kita harus mencari orang yang bisa mengkhitan, dan kalau perlu ya kita belajar kepada orang tersebut sehingga kita bisa menularkan kepada orang tersebut, dan kita bisa akhirnya memberikan sunnah kepada orang lain ya, dan mengerjakan sunnah tersebut. Jadi tetap wanita disunnahkan, disyariatkan untuk dikhitan. Salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah khitan adalah bahwasanya agar wanita tersebut, salah satu sebabnya adalah membuat wajah wanita tersebut lebih bersinar. Nah, ini kan membuat lebih cantik berarti. Nah, ini adalah satu matlab, satu yang diminta oleh wanita. Makanya dia harus mencari. Solusinya adalah dia harus kerjakan dan dia harus cari siapa yang bisa untuk mengkhitan wanita. Wallahu a'lam. Nah, Pak Ustaz, kalau misalnya wanita sudah balik, apa meskipun anaknya itu nggak mau karena malu ya, tetap kita harus paksa ya? Ya, bukan dipaksa, akan tetapi dibujuk dan dikatakan ini adalah syariat. Sebagaimana kamu sholat, maka seperti itu juga kamu harus mengerjakan. Ya, sebagaimana kamu berhijab, maka seperti itu juga. Kenapa mengambil satu hukum yang lain nggak diambil? Kan begitu? Kan aneh, nggak masuk akal. Jadi diajak berpikir. Apalagi kalau sudah balik dia bisa berpikir. Ya, seperti itu. Kemudian kalau seandainya tidak ada kecuali laki-laki, dan kita anjurkan yang mengkhitan adalah perempuan. Kalau seandainya tidak ada kecuali laki-laki, maka tidak boleh dibuka bagian tubuhnya kecuali yang mau dikhitan saja. Ya, itu perlu diperhatikan. Taib, adalah yang lain? Silahkan. Iya. Ya, silahkan. Ustaz mau nanya, cabut uban boleh nggak Ustaz? Apa, Bu? Mencabut uban. Mencabut uban, iya. Salah satu yang dilarang dalam agama Islam adalah mencabut uban. Kenapa, Bu? Ya, karena itu nanti pada hari kiamat akan menjadi cahaya-cahaya. Kalau seandainya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibiarkan, dibiarkan. Makanya salah satu solusinya, Bu, rambutnya dicat. Ya, rambutnya dicat. Ya, tadi dengan henna, ya, bukan dengan cat-cat yang, ya boleh sebenarnya dengan cat yang ada di salon-salon sekarang, cuma dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Ya. Taib, Ibu, saya akan bertanya sekarang, apa hukumnya? Mungkin ibu-ibu di daerah Saudi ini, wanita-wanita sebagian itu tidak suka mempunyai bulu di tangan, di lengan, kemudian di betis. Apa hukumnya menghilangkan bulu di tangan dan di betis? Ya, maka jawaban para ulama rahimahumullah taala adalah, saya bacakan di sini jawaban para ulama rahimahumullah. Ya, menjawab Imam Ibnu Baz rahimahullah taala menjawab, amma izalatu sya'ril arjul wadh-dhira'ain binisbah lil mar'ati fala haraja fi dzalik wala na'lamu fihi ba'san. Artinya, sedangkan menghilangkan rambut kaki dan rambut tangan dan juga rambut lengan, ya, untuk wanita, maka tidak mengapa dalam hal itu, dan kita tidak mengetahui sesuatu yang melarangan dalam hal ini, ya. Ini disebutkan di dalam Fatawa Al-Mar'ah. Disebutkan di dalam Fatawa Al-Mar'ah. Taib. Ada pertanyaan lain, Bu? Sudah? Tidak ada yang lain? Ini Ustaz katanya bagaimana batasan memotong rambut, karena kalau terlalu panjang tuh mengurangi. Iya, bagus. Baru saya ingin tanyakan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kalau tadi kita katakan asal hukum rambut wanita adalah panjang. Akan tetapi kadang-kadang kalau terlalu panjang mengurangi atau menyusahkan aktivitas kita di rumah ataupun di luar. Maka boleh memotong rambut secukupnya ketika dia tidak sampai rambut tersebut tidak menyusahkan kita untuk mengerjakan aktivitas di rumah ataupun di luar. Akan tetapi perlu diingat tadi koridor-koridornya, tidak boleh seperti laki-laki, tidak boleh menggundur rambutnya, dan juga tidak boleh seperti wanita-wanita kafir. Itu 3 syaratnya. Wallahu a'lam. Ada lagi, Bu? Satu lagi Ustaz tentang mengikat rambut ya. Kalau kita tidak ikat rambut kita ke atas waktu memakai jilbab, kalau mau keluar itu susah ya, karena ya kalau dijepit juga nggak boleh Ustaz. Jadi caranya Bu ya seperti ini. Caranya ya ibu ikat ya, kemudian biarkan saja dia. Diikat, dibiarkan saja. Ya, jangan kebiasaan kan diikat kemudian dibundel di sini kan. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Ya, jadi ibu ikat, ibu satukan, kemudian dibiarkan setelah itu. Nah, jadi jangan sampai ibu letakkan di atas kepala, itu yang kita maksudkan. Ya, seperti itu. Pokoknya jangan sampai seperti punuk unta lah ya. Ya, ada lagi Bu? Sudah? Sudah ya? Taib. Dan sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin ibu-ibu yang di samping itu tidak ada yang nams ya, namisat. Kalaupun ada maka ya banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namas apa artinya Bu tadi? Mencukur alis ya, jangan sampai secara kecantikan pun tidak cantik bagi laki-laki ya. Nah, ada pertanyaan kadang-kadang suami ya ingin suami karena mungkin sering melihat foto-foto artis atau foto-foto ya wanita-wanita lain, dia ingin istrinya mengerjakan nams, yaitu mencukur alisnya. Apa hukumnya? Maka kita katakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Artinya tidak boleh taat kepada seorang makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita taati ya. Demikian. Mungkin cukup dulu, nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain silahkan ibu-ibu persiapkan ya. Dan seperti itu insyaallah minggu depan sebelum judul yang baru kita akan mengulangi pelajaran kita secukupnya. Taib. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sebelum kaya tutup, perhatikan ibu-ibu, mohon diperhatikan, dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan hal-hal yang sudah kita pelajari. Jadi biar lebih aktif dan lebih bermanfaat untuk kita-kita. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.